السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور مدبر الأمور وجابر المشكور، هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله، وعلى آله وصحبه ما ضاقت إلا وفرجها الله. Amma ba'd. Jamaah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua RW 27 Bapak Ali Effendi MM, yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Karangsatria Bapak Haji Zainuddin Resan, Sarjana Agama. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Ade Sahidin. Dan yang sama-sama kita hormati seluruh RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, habis RT-nya sampai ada 6. Alhamdulillah. Wabil khusus yang saya muliakan Syekhuna Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Abdurrahman Al-Huzaifi, ta'ala Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumih. Juga Bapak Haji Syarif Bintang, wabil khusus Ketua Panitia juga Bapak Abdal. Ini Bapak apa Mas ini? Mana ini? Bapak Abdal. Bapak Abdul. Abdul apa Abdal? Bapak Abdal yang sudah repot, capek, lelah, letih demi terwujudnya acara ini. Yang sudah repot, itu foto saya gini banget aja. Masya Allah, gantengan yang dipoto daripada yang memegang mic nih. Mudah-mudahan seluruh panitia, jamaah kita semuanya yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi hidup kita. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Rizki kita bertambah. Syukur-syukur bisa beli rumah yang megah. Syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah. Syukur-syukur bisa ziarah ke kota suci Mekah dan Madinah. Syukur-syukur kita semuanya bisa punya sawah, punya tanah. Jamaah, jamaah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal. Percaya nggak dengan doa saya, Bu? Percaya, Pak? Percaya ya. Sebab orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan dunia, akhirat saja bisa dikuasai. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di dalam dada kita, Bapak Ibu sekalian, jangankan dunia,
Buat Allah dunia ini kecil. Buat Allah dunia ini nggak ada apa-apanya. Surga pun Allah kasih. Yang penting ada Rasulullah di dalam dada kita. Maka peringatan Maulid yang penting bukan ceramah. Kenapa ceramah terakhir? Apalagi jam 10:30 begini, perut lapar, mata ngantuk. Betul? Saya pikir saya jam 10:30 naik. Alhamdulillah 10:30 naik. Perut sudah lapar ini. Sama. Yang terpenting bukan ceramah, Bapak Ibu sekalian, ceramah. Subhanallah. Sekarang di mana-mana ada ceramah. Ibu klik TV ada ceramah, di YouTube ibu penceramah siapa? Ustadz Abdul Somad, diklik keluar Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Syafi'i nggak ada, mana? Nggak mau saya. Ini ada tim saya nih. Jangan, saya bilang, buat apa masuk-masuk ke YouTube? Penceramah siapa yang ibu mau di YouTube? Ada semua. Yang penting peringatan Maulid Rasulullah itu tadi tuh. Ketika Mahallul Qiyam. Ini sering saya sampaikan dan ini nggak ada pelajaran. Dan ini nggak ada ilmunya. Ketika kita Mahallul Qiyam, kita merasa dekat dengan Rasulullah, itu yang paling penting. Saya lihat, saya perhatikan tadi anak-anak, bapak-bapak sampai matanya merem sampai begini. Marhaban ya nur aini, marhaban, marhaban, marhaban jadal Husaini, marhaban, marhaban. Aki-aki kalau kita tanya, Pak tahu nggak artinya? Punten. Kalau kita tanya anak kecil, kita tanya artinya nggak tahu dia. Semua yang syair-syair yang dibaca pada saat Mahallul Qiyam, insya Allah kita nggak tahu artinya. Mungkin 99% nggak tahu artinya semua di sini. Tapi kenapa ketika Mahallul Qiyam kita betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah? Itu yang penting Bapak Ibu sekalian, dan itu nggak ada pelajarannya. Maka sering saya saya sering mengatakan, jangan kita bawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera berwarna hitam bertuliskan La ilaha illallah, dikibar-kibarkan, tangan kanan merokok, mata jelalatan, pikirannya kemana-mana. Bukan saya benci dengan benderanya, bukan saya benci dengan organisasinya, bukan. Tapi kalau bendera dibawa oleh orang yang matanya jelalatan, tangannya merokok, pikirannya lalai mengingat Allah tidak ada, mau apa? Mendingan duduk kumpul bersama di sini, dihidupkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam dada kita. Kita merasakan betapa dekatnya dengan Rasulullah SAW. Hidupkan La ilaha illallah di majelis maulid. Hidupkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di majelis taklim. Hidupkan itu. Itu jauh lebih penting daripada kita bawa bendera La ilaha illallah, tapi kita lalai dari mengingat Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi kita. Ini pentingnya. Kalau orang sudah cinta kepada Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, yuk kita lihat tuh hadisnya sahih. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Orang baca salawat satu kali, Allah Subhanahu wa ta'ala baca salawat kepadanya 10 kali, diangkat derajatnya 10 kali, dihapus dosanya 10 kali. Satu kali baca salawat. Orang baca salawat 100 kali fi yaumin, setiap hari, qadallahu mi'ata hajah, Allah akan penuhi 100 hajatnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang Islam sebetulnya
nangis di hadapan Allah karena urusan dunia kecil. Orang Islam menangis karena urusan dunia kecil, Bapak Ibu sekalian. Allah sudah janjikan kok. Ibu buka misalnya tuh, kita lihat ayatnya dalam surah Muhammad. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhumus sayyi'at wa aslaha balahum. Dua. Kalau kita beramal soleh, beriman dan beramal soleh, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dua balasannya. Kaffara anhumus sayyi'at, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aslaha balahum, kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya mau apa enggak memperbaiki kehidupan kita. Mau apa enggak kita menanamkan Rasulullah di dalam dada kita. Sebagai umat Islam ini gampang. Kalau untuk kaya itu gampang, urusan dunia itu sangat mudah. Kita sering sibuk dengan urusan dunia, nangis dengan urusan dunia. Pernah nggak kita nangis karena urusan akhirat? Ayo introspeksi. Pernahkah kita menangis karena urusan akhirat? Dunia ini kecil, cukup dengan istighfar. Bapak Ibu lihat surah Nuh 10 sampai 14. Allah sudah janjikan dalam surah Nuh, cukup dengan istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa ente enggak percaya sama saya, kata Allah? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa sih yang membuat ente enggak percaya sama saya? Kata Allah, ini Allah yang ngomong. Silakan buka surah Nuh kalau enggak percaya. Surah 10 sampai 14. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa yang menyebabkan engkau tuh enggak percaya bahwa dengan beristighfar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yumdidkum bi amwal wa banin. Allah kasih, Allah tambahin tuh anak. Maka ibu yang belum punya anak, baca tuh surah ayat itu. Pengen kaya, baca ayat itu. Silakan. Allah kasih dalam ayat yang lain, wa may yurid thawaban dunya nu'tihi minha. Pengen akhirat Allah kasih, pengen dunia Allah kasih, gampang. Maka umat Islam nangis karena urusan dunia terlalu kecil. Jangan pernah silau dengan kehidupan dunia, Bapak Ibu sekalian. Sudah ada contohnya Fir'aun, kurang kaya-kaya apa Fir'aun. Sudah ada contohnya Qarun, kurang kaya apa itu si Qarun. Mampusnya Bu, itu si Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Sombong dia karena harta, kesombongannya memuncak. Dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Gua nih Tuhan kamu yang paling tinggi. Muncak sombongnya, dia mengaku sebagai Tuhan. Nggak lama ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Qarun, si Qarun tadinya miskin, minta sama Allah supaya kaya. Dia mau sholat aja gonta-ganti bajunya sama bininya. Begitu dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta zakatnya. Ngapain? Bayar zakat yang capek-capek gua, duit gua ya. Tuh si Qarun kelakuannya. Begitu dia sudah kaya, lupa dia kepada Allah, apa jadinya? Ditenggelamkan ke dasar bumi. Kalau bapak ibu nemu duit, nemu berlian, nemu harta karun, di bumi disebutnya harta karun. Asal kata dari si Qarun. Dunia ini kecil ya Allah. Pan kita teh bakal mati atuh ya. Ya orang Sunda. Kita akan mati Bapak Ibu sekalian. Ustadz, saya berdoa kepada Allah, nggak dikasih kaya, padahal saya minta sama Allah, ya Allah kasih saya kaya, nggak dikasih sama Allah. Kenapa Ustadz? Allah maha tahu apa yang terbaik buat umatnya, buat hambanya. Kalau engkau dikasih kaya oleh Allah, nanti takutnya kayak Fir'aun. Padahal Allah sudah ngomong walal akhiratu
khairul laka minal wal akhiratu khairum wa abqa. Ingat kehidupan akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia. Dunia mah kecil hina di mata Allah, Pak. Makanya orang Islam bukan nggak kepengen Allah kasih kaya. Apa orang kafir aja kaya dikasih sama Allah? Masa kita orang Islam yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah nggak dikasih kaya sama Allah? Kalau Allah mau berkehendak bisa. Tapi kenapa nggak dikasih sama Allah? Allah tahu kondisi hambanya. Dan Allah kasih tahu tuh bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih utama. Takut kalau kita kaya lupa kayak Fir'aun dan Qarun. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala luar biasa buat kita ini, Pak. Kita baca sholawat aja, Pak. Ada seorang miliarder, umurnya baru 40. Miliarder, umurnya baru 40. Sudah jadi miliarder. Ketika ditanya kenapa kok bisa jadi miliarder? Saya setiap hari nggak pernah kurang dari 1000 kali baca sholawat. Baca sholawat 1000 kali, jadi miliarder, Pak. Itu kuncinya dia bisa menjadi miliarder. Jadi dunia ini kecil. Jangan pernah kita mengeluh soal dunia. Mengeluhlah, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bekal kita di hari akhirat, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya? Kenalkan Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Tanamkan Rasulullah di dalam diri kita, di dalam dada kita. Kalau ini sudah ada di dalam diri kita, Rasulullah sudah ada di dalam dada kita, maka insya Allah kita selamat dunia akhirat. Walladzina amanu wa amilus salihah wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin kaffara anhumus sayyi'at wa aslaha balahum. Gampang buat Allah mabuk. Makanya senanglah kita dengan acara seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jangan jadikan acara ini acara rutinitas. Jangan acara ini dijadikan sebagai sebuah kultur. Jangan. Tadi disampaikan oleh Bapak RW, pokoknya setiap hari peringatan hari besar Islam diadakan. Mau Muharram, mau Maulid, mau Isra, adakan. Semua itu semata-mata dalam rangka mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap ini sebagai sebuah rutinitas. Kalau motivasinya adalah cinta kita kepada Rasulullah, selamat dunia akhirat. Ada satu kisah yang menarik, bisa menjadi motivasi bagi kita. Ada paman Rasulullah namanya Abu Lahab. Paman Rasulullah namanya Abu Lahab. Itu pernah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, pernah bergembira semasa hidupnya, pernah bergembira karena lahirnya Rasulullah. Walaupun semasa hidupnya Abu Lahab ini terus memusuhi Rasulullah, ponakannya sendiri. Abu Lahab punya bapak namanya Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah dengan Abu Lahab itu mamang. Semasa hidupnya Abu Lahab ini memusuhi Rasulullah terus. Kalau berjalan itu Rasulullah berjalan, disebarkannya duri-duri itu supaya Rasulullah menginjak duri itu. Kalau perlu dibunuh Rasulullah itu. Sampai dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab. Bukan cuma Abu Lahab, wamra'atuhu hammalatal hatab, bininya juga masuk neraka. Mukhallidan pihak kekal selamanya itu Abu Lahab. Selamanya kekal Abu Lahab. Tapi ternyata Abu Lahab ini setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan diangkat siksanya, bukan, diringankan. Siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pernah bergembira semasa hidupnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, hari Senin di waktu subuh.
di rumahnya Aminah, ada yang mengatakan di rumah Abu Thalib. Siapa yang menjadi bidannya? Siti Syifa. Yang menjadi bidannya adalah Siti Syifa. Siapa Siti Syifa itu? Ibu daripada Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang paling kaya, tapi harta kekayaannya habis untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Yang menjadi bidannya adalah Siti Syifa. Ada orang bertanya, Ustadz, kenapa Rasulullah lahirnya hari Senin? Kenapa enggak hari Jumat? Kan hari Jumat itu Sayyidul Ayam. Likulli syai'in sayyid wa Sayyidul Ayam yaumul Jum'ah. Hari yang paling bagus itu malam Jumat, hari Jumat. Kenapa Rasulullah nggak lahir di hari Jumat tapi hari Senin? Ini menjadi bukti bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia. Setelah Ahad, Itsnain, Ahad, Itsnain. Qul huwallahu ahad. Abis Ahad, Itsnain. Ibu masuk ke masjid, sebelah kanan pasti lafaz Allah, sebelah kiri pasti Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Setelah Allah, Rasulullah. Artinya apa? Manusia yang satu-satunya namanya bergandengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah adalah makhluk yang mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa lahir hari Senin, sama saya 12 April hari Senin juga sama, tapi saya nggak ngaku jadi nabi. Naudzubillah min dzalik. Lahir hari Senin Rasulullah SAW. Itu Abu Lahab bergembira sampai-sampai memerdekakan seorang budak namanya Suaibah. Ada seorang budak wanita namanya Suaibah. Saking senangnya itu Abu Lahab dimerdekakan oleh Abu Lahab. Suaibah namanya. Karena inilah kemudian siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin. Maka ada satu syair yang dikarang oleh Muhammad Syamsuddin Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan, kalau Abu Lahab saja setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fama dhanna bil abdil ladzi tala umruhu masruran bi ahmada wa mata muhada. Bagaimana dengan kita yang setiap hari bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka insya Allah kita mengadakan peringatan hari lahirnya Rasulullah ini, selamat dunia akhirat. Belum lagi nanti Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat. Saking sayangnya Bapak Ibu sekalian Rasulullah kepada umatnya itu luar biasa. Makanya kalau kita cinta kepada Rasulullah hukumnya wajib. Cinta kepada Rasulullah hukumnya wajib. Ketika Rasulullah mendengar ada umatnya masuk ke neraka, Rasulullah pingsan, Bu. Rasulullah pingsan sampai tidak sadarkan diri di pangkuan malaikat Jibril. Karena neraka itu ada 7 tingkatan. Tingkatan yang pertama diberikan kepada orang yang munafik. Munafik fil akidah. Jadi dia kafir lah begitu. Sama kita kadang-kadang munafik juga. Mungkin ada begitu. Kalau kita lihat ciri-cirinya munafik kan 3. Idza hadatsa kadzaba, idza hadatsa kadzaba. Kadang-kadang kalau kita ngomong mungkin kita ya bohong, mungkin begitu. Bukan munafik itu yang dimaksud, tapi fil aqidah. Tingkatan neraka yang pertama disediakan bagi orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu keraknya neraka. Yang kedua diberikan kepada mereka yang menyembah bintang. Yang ketiga diberikan, disediakan kepada mereka yang menyembah matahari. Yang keempat disiapkan bagi mereka yang umat Nasrani, umat Yahudi. Sampai pada titik yang ketujuh malaikat Jibril diam.
sampai ditanya oleh Rasulullah, wahai malaikat Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh? Jibril diam sejenak. Ditanya lagi oleh Rasulullah, wahai Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh? Wahai Rasulullah, penghuni neraka yang ketujuh adalah umatmu. Mendengar jawaban itu Rasulullah pingsan, nangis bu. Sampai kemudian pingsan di pangkuan malaikat Jibril. 3 hari 3 malam Rasulullah nggak tidur, pucat mukanya. Sahabat mau main ke rumahnya ditolak, semuanya mau main ditolak. Baru anaknya yang diterima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitunya cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Mendengar umatnya masuk neraka, Rasulullah nangis. Kan neraka itu luar biasa panasnya. Ketika Allah mengobarkan api neraka, jangankan manusia, malaikat takut Pak, saking panasnya. Lah api di dunia itu sudah ditenggelamkan ke laut 7 kali, panasnya kayak apa? Bagaimana dengan neraka? Jadi saking takutnya Rasulullah SAW, umatnya masuk ke dalam neraka sampai pingsan, pucat selama 3 hari seperti orang demam, sakit. Jadi kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah mau ngapain? Ini bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah itu ini. Kita mengadakan acara seperti ini supaya ada Rasulullah di dalam dada kita. Kalau Rasulullah SAW sudah ada di dalam dada kita, insya Allah kita bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lurah kalau tidak salah, nanti habis maulid yang sholatnya belang bentong jadi rajin, yang sholatnya di rumah jadi sholat di masjid berjamaah. Ini kan masjid besar, rumahnya besar, bagus-bagus. Masa sih sholat di rumah? La sholata li jaril masjid. Tidak sempurna orang dekat dengan musola, dekat dengan masjid, tapi sholatnya di rumah. La sholata, tidak sempurna sholatnya. Maka harus sholatnya di masjid. Perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya Rasulullah ada di dalam diri kita, supaya Rasulullah ada di dalam dada kita. Untuk mempersingkat waktu, saya ngasih 3 oleh-oleh saja. Yang pertama Bu, banyakin zikir. Yang kedua, banyakin syukur. Yang ketiga, perbaiki ibadah kita. Ini 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya namanya Mu'adz bin Jabal. Namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini orang pintar, soleh, alim. Sahabat Rasulullah yang diberikan kewenangan untuk memberikan fatwa, diantaranya adalah Mu'adz bin Jabal. A'lamu ummati bainal halal wal haram, kata Rasulullah, umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini tidak berjenggot, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semua sahabat Rasulullah berjenggot. Maka Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Allahu yarham, beliau Imam besar Masjid Istiqlal mengatakan, jenggot ini tidak menjadi ukuran orang itu pintar agama, tidak. Bahkan beliau tidak mengatakan sunnah, mubah-mubah saja. Karena kata beliau konteksnya saat Rasulullah memerintahkan sahabat untuk memelihara jenggot, mencukur kumis, itu untuk membedakan mana pasukan kafir, mana pasukan muslim. Untuk membedakan itu Rasulullah perintah, pelihara jenggot, cukur kumis. Lah kalau sekarang hadis itu diterapkan saat ini, nggak cocok kata beliau. Maka hukumnya sudah tidak lagi menjadi sunnah. Itu beliau mengatakan bahkan hanya budaya saja. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub mengatakan seperti itu pendapatnya. Tapi madhab Imam Syafi'i kebanyakan mengatakan jenggot itu, mayoritas mereka mengatakan sunnah hukumnya.
memelihara jenggot hukumnya sunnah. Yang jelas ada sahabat Rasulullah yang tidak berjenggot, namanya Mu'adz bin Jabal. Dipesan oleh Rasulullah 3 hal. Wahai Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pasti banyak yang hafal ya. Ini sesungguhnya awalnya adalah wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz bin Jabal, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar banyakin zikir. Zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat kita zikir. Di mana saja kita zikir. Zikir tidak hanya di mushola, tidak hanya selesai sholat. Haitsu ma kunta, di mana saja zikir itu perlu. Terutama setelah selesai sholat, zikir. Dengan suara kencang boleh, dengan suara sir juga boleh, dengan suara jahar boleh. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan suara keras, hina yansarifun nas ba'dal maktubah, kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan suara keras setelah orang melaksanakan sholat fardu, kana ala ahdi Rasulullah. Sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak masalah zikir dengan suara keras. Yang penting tidak mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu orang yang sholat. Mengganggu siapa? Orang yang sedang sakit. Jangan. Kalau sekiranya di dekat rumah, di tangga rumah kita ini ada yang sakit, jelas sakitnya, apalagi sakit gigi, mendengar ibu-ibu majelis taklim kenceng suaranya. Ibu-ibu kan kadang-kadang kenceng bacaannya itu, apa aja dibaca sama dia, tambah pengang kupingnya. Berhenti ibu, berhenti. Jangan diterusin. Ada tetangga kita yang lagi sakit gigi, sudah sakit gigi, pala pening, ditambah pula dengan suara pening. Udahlah, kecilin saja suara dalam saja begitu. Kenapa harus keluar? Nggak usah. Dan itu dijelaskan, bukan kata saya, dari dalam kitab Al-Adhkar yang dikaitkan oleh Al-Imam An-Nawawi ala madhab Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i namanya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Kalau emang zikir mengganggu orang yang sedang sholat, ini lagi sholat, ada orang yang sedang sholat, zikir dengan suara keras dirasakan mengganggu, stop. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Adat, pakai. Kalau memang sekiranya menurut adat ini kenceng nih, stop. Kalau menurut adat ini enggak, biasa-biasa saja, lanjut. Jadi ukurannya adalah uruf, adat. Al-adatu muhakkamatun. Zikir. Setelah selesai sholat, baca subhanallah 33 kali. Allah akan ampuni dosa kita sebanyak buih di lautan. Wa in kanat mithla zabadil bahar, andai kata dosa kita ini sebanyak buih di lautan, Allah ampuni dosa kita dengan hanya mengucapkan takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Biasakan itu. Jangan Allahumma lantas jalan. Nih ntar nih rame nih bulan Desember, ngapain? Tahun baru. Kan jelas tahun baru kita mau Muharram. Salah Pak Ustadz? Enggak, saya nggak pernah nyalahin. Kalau emang suka silakan saja. Yang nggak bener kan caranya, cara ngadainnya gitu loh. Ada ulama berpendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan man tasyabbaha bahwa minhum, man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum, maka haram. Gampangnya udah, tinggalin, pakai cara kita. Bagaimana caranya? Banyakin zikir. Menyambut tahun baru dengan cara duduk kumpul bersama seperti ini. Ini Bu, yang kayak begini yang disukai oleh Rasulullah. Yang disukai oleh Rasulullah seperti ini. Ada Rasulullah mengatakan, saya ini nggak suka al-izin pakai zai, izin bukan la, izin. Kalau izin ini izin. Aku nggak suka bercerai-berai. Duduk yang paling disukai oleh Rasulullah adalah duduk seperti sholat, bersap-sap, kayak begini duduk. Jadi kalau ada yang mencar itu namanya mufarroqah. Itu kalau sholat makruh tuh. Itu
Bu, orang kalau lagi sholat, maaf, ini kita sholat nih sendiri di belakang, ini fikih nih, mazhab Imam Syafi'i. Sholat di depan sudah penuh, bagian saf depan sudah penuh, terisi semua. Kita datang masbuk sendirian nih di saf yang kedua sendirian. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i yang depan ditarik. Di sini simpen. Saking apanya tuh? Jangan mufarokoh. Jangan sendirian jadi orang. Emang enak sendirian? Nabi Adam aja kagak betah di surga sendirian. Makanya tadi benar itu, silaturahim itu penting. Sholat berjamaah itu intinya silaturahim. Yang nempel bahu dengan bahu, bukan kaki dengan kaki. Bahu dengan bahu. Dalam kitab Nashaihuddin Niyah wal Wasayail Imaniyah, yang nempel bukan kaki, ini bahu, tempelin. Ini kaki ya, duh, kejar-kejar. Iya tuh, duh, kejar. Aku nggak betah kalau sholat kayak gitu. Bahu dengan bahu yang nempel, apa maksudnya? Di dalam kitab Nihayatul Zain diterangkan bahwa maksud daripada nempel bahu dengan bahu supaya silaturahim itu terjaga, hubungan persaudaraan itu terjaga. Karena memelihara hubungan silaturahim itu wajib, hukumnya wajib. Mana ayatnya? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Tuh ayatnya. Itu ayat ada di dalam surah An-Nisa ayat 1. Dan bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang satu sama lain kamu saling meminta. Wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim. Wawunya waw atof. Dalam alfiyah fal atfu mutlaqan biwawin thumma fa hatta am au idza kafika. Apa kesannya itu? Lupa ya. Dulu pesantren lah alfiyah itu. Saya masih ingat. Fal atfu mutlaqan, Ustaz mohon diingatkan. Alfiyah kaidahnya begitu. Fal atfu mutlaqan biwawin thumma pa hatta am au kafika sidkun wa wafatu. Nah, sorok. Jadi yang namanya wawu tabiun lil maktuf. Dalam tafsir dikatakan wal arham itu diatafkan kepada wattaqullah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Peliharalah, bertakwalah kepada Allah dan peliharalah hubungan silaturahim, wajib hukumnya. Maka haram bercerai, berai nggak boleh. Dan uniknya ayat ini adanya di dalam surah An-Nisa ayat 1, sering dibaca oleh qari kalau ada orang yang menikah. Maka salah satu cara untuk memperbanyak silaturahim adalah menikah, Pak. Menikah. Udah. Bazir nih. Di Jawa Barat 29.000 Pak janda. Bukan kata saya Bu, maaf. Di Jawa Barat ada 29.000 janda. Penyebabnya adalah 80% setan gepeng. Tahu setan gepeng? Dari 29.000, 80% penyebabnya adalah setan gepeng. Setan gepeng teh HP. Nyawa HP? Ibu terang HP? Ayat? Mana cing? Samsung? Asus? Mesirkan atuh. Masya Allah. 80% penyebabnya adalah HP, bukan ekonomi. Bayangin tuh, gara-gara HP orang pada bercerai. Sampai janda jumlahnya 29.000, kan mubazir Bu. Maksud lo gitu kata ibu. Maksud lo, saya nggak nyuruh, nggak nyuruh bapak untuk ingin lagi, enggak Bu. Man kana lahu imra'atani, ada satu laki-laki punya bini 2, tapi dia nggak adil, itu nanti di akhirat jalannya ngesot.
wasiqafuhu ma'ilun, jalan yang esok gitu. Bener ini hadis Rasulullah, hadisnya sahih. Punya bini lebih dari satu kagak adil, jalannya di akhirat ngesot kayak suster ngesot, kagak sampai-sampai. Mau ke surga 1 hari sama dengan 1 tahun, lah kapan nyampenya? Jadi ntar kalau ibu di akhirat lihat bapak-bapak yang jalan yang ngesot, nah lu tuh kagak adil sama bini begitu tuh, jalan lu tuh ngesot. Ya, godaan terberat bagi bapak-bapak adalah wanita. Kenapa jadi ke situ ya? Wal arham, memelihara hubungan silaturahim. Saya kesini ini karena ada silaturahim saya dengan Ustaz Abdul Ghafur. 16 tahun saya nggak ketemu dengan beliau, Pak. Cerita sedikit saya ini. Dulu saya ngajar di Al Azhar. Jadi guru honor sama Ustaz Ghafur tuh ngajarin Al-Quran. Gaji sebulan pegoh kalau nggak salah. Kata Ustaz Abdul Ghafur, alamak, gaji sebulan 150, jangankan buat makan, buat bayar kontrakan, bensin aja habis. Alamak, 150. Akhirnya saya cuma 1 tahun kalau tidak salah, karena masih honor. Kalau yang diangkat sudah jadi guru tetap mungkin agak tinggi gajinya. Saya masih honor sama Ustaz Abdul Ghafur, ngajar di sekolah elit, banyak anak-anak yang bapak ibunya orang kaya. Itu kalau ulang tahun, Pak, kalau ulang tahun. Lah Ghafur itu kan orang kampung. Ghafur orang kampung. Ghafur orang kampung. Ustaz Abdul Ghafur itu orang kampung pas sama saya. Itu anak Al-Azhar tuh kalau ulang tahun dia bikin pizza hut. Di sekolah diadain, 1 kelas di rumah ngadain. Lah saya orang kampung dikasih pizza hut, ibu tahu nggak? Teler saya, Bu. Tanya Ustaz Abdul Ghafur tuh, ya Allah, saya nggak pernah makan pizza hut. Makan pizza hut 1 jempol saya begini pusing. Ini apaan sih, Pur, kata saya. Dibuang tuh sama Abdul Ghafur tuh, saya ingat, ya Allah. Itu saya kenang-kenangan bersama Ustaz Abdul Ghafur waktu saya masih ngajar di Al Azhar. Saya datang ke sini karena beliau, wasilah beliau. 16 tahun saya nggak ketemu, tiba-tiba dia ngebel, Ustaz bisa nggak isi ceramah tanggal 14 di kampung saya? Insya Allah bos, saya bilang bisa. Alhamdulillah saya bisa bertemu lagi dengan Ustaz Abdul Ghafur. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarganya ditambahkan berkahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konon katanya beliau juga memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah, ikut bersama memakmurkan masjid ini. Itu yang hebat. Saya keluar dari Al Azhar, Ghafur jadi karyawan, jadi bukan jadi guru lagi. Dia melamar jadi karyawan, bukan guru. Ternyata diterima dia. Saya keluar, yang ngurusin umat aja udah. Saya ngajar, saya kebetulan sedang bangun pondok pesantren. 3 lantai saya sedang bangun, 1 lantai sedang berjalan. Mohon doanya, ntar terakhir saya minta Fatihah ya Bu, 1 kali aja. Ya, 1 kali baca Al-Fatihah. Jadi memelihara hubungan silaturahim itu hukumnya wajib. Perintahnya di ayat surah An-Nisa ayat 1. Rasulullah juga memerintahkan silman qata'a, sambungan silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Mau Muhammadiyah ke, mau NU ke, silahkan, yang penting jorang semua bersaudara gitu. Orang Muhammadiyah tidak senang maulid, orang NU senang maulid. Orang NU senang tahlil, Muhammadiyah nggak kenal tahlil. Orang Muhammadiyah nggak kunut, NU kunut, biarin. Yang penting Tuhannya sama Allah, sholatnya menghadap kiblat, bisa bersama menjaga persatuan dan kesatuan. Itu yang penting dan itu yang mahal pas saat ini. Kan sekarang umat Islam banyak diobok-obok, melulu pada diadu domba, ya Allah. Ulama dikata-katain, ulama dikata-katain. Guru saya pernah bilang lahmul ulama rusmun,
dagingnya ulama itu racun. Jadi jangan kita mencaci maki ulama. Gus Muafik sekarang lagi rame lah, orang ceramah biasa keceletot sedikit itu dan dia udah minta maaf. Kenapa jadi orang sono pada ribut? Kenapa yang di sana pada ribut antara umat Islam? Orang Jakarta ketemu Banser anjing segala macam kan ada itu ya di medsos. Duh, apa hubungannya? Ya Allah, hanya gara-gara jadi Banser menjaga Gus Muafik berantem. Ini yang tidak boleh terjadi di antara kita. Jangan sampai lupa. Khawatirnya kita ini sedang diadu domba, itu titik khawatirnya yang dikubu-kubu. Karena bagaimanapun umat Islam ini mayoritas di Indonesia ini adalah mayoritas. Ini yang kita khawatirkan. Kita jaga hubungan silaturahim seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, zikir. Perbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah apa? Bersyukur kepada Allah. Banyakin syukur kepada Allah, Pak. Allah sudah kasih kita, semuanya sudah diatur lah. Soal rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ini mau syukur atau mau sabar. Sabar, syukur, sabar, syukur. Kalau kita lihat di acara reality show itu, Pak, di TV ada bedah rumah ya. Ada bedah rumah. Itu orang kalau rumahnya udah dibedah, bajunya basah sama air mata, nangis dia, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking apa? Saking senangnya rumah yang tadinya tidak layak huni jadi layak dihuni, senang banget dia. Tapi juga jangan lupa bahwa ketika dia susah, Allah juga kok yang ngatur. Rumah dia dibagusin, Allah juga kok yang ngatur gitu. Makanya jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Tingkatkan terus prestasi ibadah. Yang ketiganya wa husni ibadatikum. Minta sama Allah supaya amal kita ini, ibadah kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tercatat sebagai amal yang terbaik. Ingat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur umat Rasulullah baina sittin wa sab'in, hanya 60 sampai 70, lebih dari itu hanya sedikit. Lebih dari 70 hanya sedikit, kata Rasulullah. Kalau yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling banyak amalnya, Allah nggak minta yang aktsaru amala. Allah nggak minta yang paling banyak amalnya, tapi ini minta oleh Allah ahsanu amala, amal yang paling baik, bukan amal yang paling banyak, bukan. Amal yang paling baik. Kalau yang diminta oleh Allah amal yang paling banyak, umur yang 90, umur yang 100, tentu dia lebih beruntung. Tapi ini minta oleh Allah amal yang paling baik. Boleh jadi umur 40 di hadapan Allah, di sisi Allah dia lebih mulia daripada yang 70 atau 80. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah malam, udah setengah 12. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri Al-Fakir. Ya Bu ya, Bu, nanti Bapak Ibu sekalian, Bu ya, seminggu sekali diramaikan masjid ini. Kan ada taklim tuh, setiap subuh ada taklim. Sebelum matahari Ibu keluar, jangan keluar dari masjid. Bapak, sebelum matahari terbit jangan keluar dari masjid. Sholat subuh berjamaah mulai dari qobliyah berjamaah, qobliyah subuh, karena itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia serta isinya. Kemudian sholat subuh berjamaah diiringi dengan zikir sampai terbit matahari. Ibu sholat Isra 2 rakaat. Surah yang pertama, pada rakaat pertama dibaca adalah surah Ad-Duha, yang kedua Alam Nashrah, Al-Insyirah. Ibu baca, pahalanya sama seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bahkan Rasulullah mengatakan sempurna, tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Biasakan sholat Isra. Sekarang jam 6 kurang 5, jam 6 kurang 10, bahkan sudah keluar matahari. Bapak Ibu tuh sholat Isra, Ibu boleh sholat di musola, kecuali tidak diizinkan oleh suami. Kalau tidak diizinkan oleh suami, jangan. Dulu di zaman Rasulullah tidak diizinkan perempuan itu sholat di masjid. Kenapa? Karena banyak preman, banyak fitnah, khawatirnya ada fitnah, sehingga dilarang. Tapi kalau tidak dilarang, kalau sekarang ini kan, ya apalagi rumah-rumah dekat seperti ini, biasakan sholat subuhnya berjamaah,
terbit matahari baru keluar. Sholat isyraq pahalanya sama seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sekarang kan mau haji susah. Ibu daftar sekarang nih di kabupaten itu 20 tahun nunggunya. 20 tahun ibu daftar haji sekarang nunggunya 20 tahun. Kalau umur ibu udah 80 tambah 20 tahun 100 tahun kalau nyampe, kalau kagak. Makanya solusinya sholat isyraq 2 rakaat doang. Biasakan itu Bu ya. Kalau paling tidak ya Sabtu Minggu lah libur. Ya, banyakin zikir tuh sampai terbit matahari itu apa? Baca Quran, baca ratib boleh. Ratib Al-Atos, Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Idrus, Ratib Al-Addi. Ada 4 ratib Bu. Ibu suka baca ratib apa? Al-Atos doang udah. Hafal? Yang pertama yang tertua tuh ratib tuh Al-Idrus Bu. Ratib Al-Idrus. Yang kedua ratib Al-Atos. Yang ketiga ratib Al-Haddad. Pengarang ratib Al-Idrus adalah wali. Seorang wali bernama Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Yang kedua ratib Al-Atos yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Yang ketiga ratib Al-Haddad yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Yang keempat ratib Al-Adni dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, anak daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Baca itu. Di antara 4 itu biasakan kalau bisa sampai hafal itu. Insya Allah sampai terbit matahari. Banyakin zikir kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Abang Gopur. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Wallahul muwaffiq. Oh satu lagi, baca Fatihah saya lupa. Ibu saya sedang bikin pondok pesantren. Saya nggak pernah minta duit Bu. Bapak saya nggak pernah minta duit. Saya mintanya doa. Selalu saya habis ceramah, habis ngisi taklim, saya minta Fatihah 1 kali saja. Nanti besok insya Allah banyak yang datang ke rumah saya bawa duit. Ada yang 50 juta, ada yang 10 juta. Saya nggak pernah gelar sorban begini. Biar Allah yang ngatur ya Bu ya. Saya minta doanya dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pesantren saya ini cepat jadi berkah, manfaat buat umat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. دعوة سبحانك اللهم وتحية بها السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.